Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penonton kecewa, konser musik berujung ricuh. Sejumlah orang tua kesulitan lakukan PPDB daring. Jemaah haji kembali tiba di tanah air. Minyak kita yang semula hadir untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya minyak kemasan lain, saat ini tampak sama saja. Beberapa hari terakhir, minyak milik pemerintah tersebut harganya melonjak signifikan dan bahkan mulai langka di pasaran. Di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang misalnya, minyak kita di pasar Anyar tembus harga Rp17.000 per liter. Tak hanya melonjak, keberadaan minyak kita juga sedikit sulit untuk didapatkan. Salah seorang pedagang minyak Imo mengatakan, saat ini ia terpaksa membatasi penjualan minyak kita lantaran sulit untuk mendapatkan minyak tersebut. Biasanya Imo bisa membeli 50 dus minyak kita dari agen untuk dijual kembali. Namun saat ini untuk mendapatkan 10 dus saja sangatlah susah. Bu Imo, bisa sedikit dijelaskan untuk kondisi harga minyak kita saat ini seperti apa, Bu? Lagi melonjak harganya. Kira-kira berapa? Dari 14 sekarang 17 seliternya. Itu per liternya ya, Bu? Iya. Ya. Terus Bu, untuk kenaikan sendiri terjadi sejak kapan, Bu? Tapi sebelum Lebaran Idul Fitri. Kenaikan ini disebabkan oleh apa sih, kalau boleh tahu, Bu? Apa? Kenaikannya disebabkan oleh apa, Bu? Kurang tahu juga ya, dari sononya lagi kosong, kadang kosong nggak ada lagi. Tapi sempat ada kosong nggak di sini barangnya, Bu? Maksudnya sempat nggak jual di sini? Diketahui harga eceran tertinggi minyak kita hanya sekitar Rp14.000 per liter. Untuk itu diharapkan harga minyak kita dapat kembali normal dan mudah ditemukan. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, ribuan jemaah haji asal Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air. Salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Nampak terlihat raut wajah bahagia ratusan jemaah haji Indonesia setibanya di tanah air. Para tamu Allah ini telah selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci, Mekah. Langsung disambut sejumlah petugas gabungan saat para jemaah haji menuju autogate untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian. Tidak ada hambatan dan antrian panjang di autogate yang sudah mulai kembali normal. Padahal beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang dan penumpukan di area keimigrasian akibat error sistem server data nasional Kominfo. Selain itu, para jemaah haji yang tiba mendapatkan prioritas jalur khusus kedatangan. Ada 5 autogate yang dapat melayani jemaah haji dan 4 counter manual untuk membantu jemaah haji lansia untuk mempercepat proses keimigrasian para jemaah haji. Alhamdulillah, untuk server kita sudah kembali normal dan relatif cukup stabil, baik dari aplikasi perlintasan maupun autogate. Untuk pemulangan haji ini akan dilaksanakan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Nanti agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal, kita sudah siapkan 8 petugas perbantuan BKO dari kantor imigrasi di bawah naungan kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Alhamdulillah pada dini hari tadi kita sudah kedatangan 5 kloter perdana haji, di mana jamaah haji mencapai 2.102 orang. Di mana jamaah tersebut terdiri dari beberapa embarkasi, yaitu yang pertama adalah dari Banten, 1 kloter dari DKI Jakarta,
2 kloter dari Jawa Barat dan 1 kloter dari Lampung. Menurut Kasih Riksa 3 Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, server imigrasi sudah berfungsi kembali. Ada 8 petugas BKO dari kantor imigrasi di bawah Kanwil DKI Jakarta yang melayani khusus jemaah haji. Dengan aktifnya server imigrasi, maka sangat membantu memberikan pelayanan penumpang yang pergi dan datang dari luar negeri. Adel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Berawal dari iseng, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lebak sukses mengembangkan usaha buket. Hasil kerajinan yang dibuat oleh Pinky ini semula hanya dijual kepada teman dan saudaranya saja. Namun, kini usahanya maju pesat dan banyak permintaan dari berbagai daerah. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Lebak, banyak konsumen yang berasal dari Kabupaten Serang dan Pandeglang. Awalnya Pinky yang merupakan warga desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak ini hanya menerima pesanan dari sekolah yang ada di kampungnya saja. Namun saat ini pesanan mulai meningkat, mulai dari pelajar TK, SD, hingga mahasiswa. Bahkan saat ini Pinky mengaku bisa mendapatkan ratusan pesanan buket boneka dan buket uang. Menurut Pinky, membuat buket uang ia hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Sedangkan untuk buket boneka, Pinky menghabiskan waktu sekitar 40 menit hingga 1 jam, tergantung ukuran dan kesulitannya. Untuk harga satu buah buket dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. 2 tahun sih sama ini tahun ini. Awalnya gimana sih, Bu? Awalnya itu sih cuma iseng bikinin buat saudara buket, terus kata adek, ya udah teh buka aja gitu orderan. Jadi dari situ posting-posting ya banyak yang order. Oh gitu. Iya. Bu, ini kan lagi momen perayaan perpisahan sekolah nih. Peningkatannya gimana nih, Bu? Omsetnya? Alhamdulillah sih, soalnya kan dari kalau tahun kemarin itu kan di rumah, sekarang kan udah punya toko sendiri, jadi makin meningkat banyak. Berapa persen naiknya omsetnya nih, Bu? Sekitar 50% dari kemarin sih, soalnya ini lebih banyak. Oh gitu. Sedangkan untuk buket uang yang dijual Rp75.000 dan buket boneka dan snack dijual Rp80.000 hingga Rp150.000. Dari Sukaraja. Ini lagi ngapain nih, Bu? Lagi ini pilih-pilih buket ini buat cucu saya sama anak saya lulusan sekolah, pisahan apa acara apa. Di sini Pesan buketnya yang model apa sih, Bu? yang bentuk uang sama yang kayak gini juga. Kalau gini kan buat cucu ya, kalau kayak gini buat anak Oh gitu. SMP. Kenapa sih, Bu, pilih beli buket di sini, Bu? Soalnya di sini buketnya bagus, terus harganya murah, terjangkau gitu. Gitu. Buket bunga hasil karya Pinky ini biasanya dijadikan sebagai hadiah, salah satunya untuk kegiatan perpisahan sekolah. Meski berawal dari iseng, namun siapa sangka pendapatan dari hasil kerajinan tangannya ini bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Adel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.